Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Storybox Audio. IPS kelas 8 semester 1 dengan materi yang akan dipelajari yaitu tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan. Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial yaitu yang akan dipelajari konflik dalam kehidupan sosial, pengertiannya, faktor-faktor penyebab konflik sosial, akibat-akibat konflik sosial, cara menangani konflik. Kemudian integrasi sosial, faktor-faktor integrasi sosial, bentuk-bentuk integrasi sosial, proses integrasi sosial, dan faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Konflik dalam kehidupan sosial dilihat dari pengertiannya. Konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Contoh konflik antar individu. Kemudian contoh konflik di lingkungan pekerjaan. Contoh konflik dalam suatu organisasi dan konflik yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian contoh konflik antar suku atau kelompok. Menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonis dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, berkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. 3, perbedaan kepentingan. 4, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Akibat-akibat konflik sosial. Pertama, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Dalam kasus peristiwa pertempuran Surabaya, para pejuang tidak menghiraukan suku, agama, organisasi politik, dan sebagainya. Mereka bahu-membahu melawan Inggris atau sekutu. Nah, terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Letaknya hubungan antar individu atau kelompok. Suatu konflik yang terjadi akan menunjukkan keretakan dalam suatu hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara atau permanen, tergantung dari individu tersebut untuk saling menyadari kesalahan dan saling memaafkan. Ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu.
Perubahan kepribadian dapat terjadi dari kedua belah pihak yang mengalami konflik. Mereka saling bisa menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. 5. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Cara menangani konflik: yang pertama, menghindar. Kedua, memaksakan kehendak. Ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Keempat, tawar-menawar. Yang kelima, kolaborasi. Selanjutnya tentang integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan sebagainya. Menurut Button, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Menurut William, syarat terjadinya interaksi sosial yaitu yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial. Yang pertama, homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Kedua, besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota kelompok. Ketiga, mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Keempat, efektivitas komunikasi. Menjadikan semakin efektif semua anggota-anggotanya. Bentuk-bentuk integrasi sosial, yaitu yang pertama, integrasi normatif. Integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, integrasi fungsional.
Integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contoh, di Indonesia berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing suku. Suku Bugis melaut, Jawa bertani, suku Minang yang pandai berdagang. Ketiga, integrasi korsif. Integrasi yang dilakukan dengan cara paksa. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi. Proses integrasi dilakukan melalui dua hal. Yang pertama melalui asimilasi. Asimilasi yaitu bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Kemudian yang kedua yaitu akulturasi. Akulturasi itu merupakan proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau kebudayaan baru, sehingga kebudayaan asing atau kebudayaan baru diserap dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat kebudayaan penerimanya. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial yaitu yang pertama adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Kedua, kesempatan yang seimbang alam dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap kebudayaan lain. Keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Keenam, adanya perkawinan campur atau amalgamasi. 7. Adanya musuh bersama dari luar. Oke, karena negara kita terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras, bahasa, dan multibudaya yang beragam, maka biasakanlah untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan dengan saling menghargai, menghormati, toleransi, sehingga negara kita menjadi negara yang maju. Oke, selesai sudah materi di kelas 8 semester 1. Semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Storybox Audio. Storybox Audio.